Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pare-pare, kembali menyapa Anda tentunya dengan sejumlah informasi menarik yang berhasil kami rangkum untuk saat ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar pare-pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pertama untuk hari ini. Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos memimpin langsung rapat paripurna mengenai penyerahan Ranperda Kota Parepare tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna penyerahan Ranperda Kota Parepare tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 di ruang rapat paripurna lantai 3 kantor DPRD Kota Parepare pada Kamis 10 September 2020. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos didampingi Wakil Ketua Haji Tasming Hamid SEMH. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan acara penyerahan rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2020. Rapat paripurna ini dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dan Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI beserta jajarannya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menguraikan gambaran umum mengenai rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Dasar perubahan APBD sesuai pasal 154 ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan tidak sesuai dengan asumsi KUA. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, satuan kerja, unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menambahkan, dalam pembahasan RAPBD perubahan tahun anggaran 2020 diharapkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar tidak meninggalkan Kota Parepare kecuali ada izin dari Wali Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, melalui posko bantuan peduli korban kebakaran yang sudah disediakan pemerintah di lokasi kejadian, pengurus cabang 1912 Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri atau FKPPI Kota Parepare menyerahkan sejumlah bantuan untuk meringankan beban para korban kebakaran. Pengurus cabang 1912 Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri atau FKPPI Kota Parepare turut memberikan bantuan untuk korban kebakaran di Kubur Datu Jalan Andi Mampatola, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada Kamis 10 September 2020. FKPPI Kota Parepare menyalurkan bantuan berupa 22 karung beras berat 5 kg dan 20 kardus mie instan melalui posko bantuan peduli korban kebakaran yang sudah disiapkan pemerintah di lokasi sekitar area kebakaran untuk menampung setiap bantuan yang datang. Sekretaris PC 1912 FKPPI Kota Parepare Tommy Suharto mengatakan hal ini sebagai wujud kepedulian yang dilakukan FKPPI Kota Parepare kepada masyarakat yang tertimpa musibah. Sesuai dengan arahan Ibu Ketua bahwa FKPP harus menjadi terdepan di dalam setiap apapun yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sekali lagi ini adalah bentuk kepedulian, dan tadi juga kami serahkan Musab Al-Quran. Beliau mengingatkan kita selalu apapun yang terjadi kepada kita, hendaknya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain bantuan makanan, FKPPI Kota Parepare juga menyerahkan mushaf Al-Quran kepada korban kebakaran yang berasal dari Ketua PC 1912 FKPPI Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan. Mushaf Al-Quran ini diberikan Ketua FKPPI agar korban bisa lebih rajin membaca Al-Quran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa lebih sabar dan tabah terhadap ujian yang diterima. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kegiatan pembagian masker oleh jajaran Polri dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Parepare, yang dilakukan oleh Polres Parepare guna memasifkan sosialisasi protokol kesehatan. Berikut informasi selengkapnya. Jajaran Kepolisian Polres Parepare menggelar kampanye jaga jarak dan menghindari kerumunan dalam rangka operasi justisi penggunaan masker dalam penegakan Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada Kamis 10 September 2020. Kegiatan berupa pembagian masker oleh jajaran Polri dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kota Parepare yang dilakukan oleh Polres Parepare. Kegiatan ini diawali dengan apel gelar pasukan yang diikuti jajaran Polres Parepare, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, serta tim gugus tugas pencegahan COVID-19 di Mapolres Parepare. Pembagian masker dipusatkan di Pasar Lekesi dipimpin langsung Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto. Selain membagikan masker, tim gabungan ini juga mensosialisasikan ke masyarakat Perwali nomor 31 tahun 2020 tentang pendisiplinan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Baik, hari ini kita melaksanakan sosialisasi sekaligus pembagian masker serentak se-Indonesia, yang mana kegiatan ini memang sudah dicanangkan beberapa hari yang lalu berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satunya di Kota Parepare ini kita pusatkan di satu lokasi, di Pasar Taksi, yang memang pasar itu kalau kita lihat pasar terbesar di Parepare, dan memang dari beberapa kabupaten menjual produknya di situ, sehingga untuk jumlah kerumunan massa pun itu sangat lumayan besar. Ini yang kita sampaikan kepada yang akan kita sampaikan kepada mereka, bahwasanya pentingnya penerapan protokol kesehatan, salah satunya dalam penggunaan masker ini untuk mencegah daripada penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya, kami berharap dengan pembagian masker ini masyarakat bisa paham dan mengerti bahwasanya ada upaya-upaya pemerintah yang dilakukan sampai secara forward dalam pencegahan COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya kami melibatkan daripada tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah daerah, dari Forkopimda, tokoh pemuda. Sedikit banyak ada harapan kami bahwasanya melalui mereka turun bersama-sama ke lapangan, itu kita bisa benar-benar mewujudkan bahwasanya masyarakat kita ini masih mempunyai disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Baik Pak, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Pak dari hasil dari dibuat tadi? Baik, kita tidak bisa mengkiri apa yang terjadi di sekitar kita, bahwasanya sudah beberapa kejadian yang terjadi di Parepare ini, mungkin rekan-rekan sudah paham juga, itu menunjukkan bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat kita ini masih cukup rendah. Kenapa harus pemerintah membuat suatu sosialisasi peraturan wali kota yang di dalamnya itu pendisiplinan masyarakat dalam rangka penerapan protokol kesehatan? Salah satu faktornya adalah
ketidakpatuhan masyarakat kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Hanya 3 syarat, hanya 3 saja: menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Tetapi terkadang masyarakat kita abai melihat hal kecil tersebut, tidak dipedulikan, seolah-olah itu hal yang sepele. Ini yang menyebabkan sehingga kalau kita lihat ini sekarang Jakarta penetapan PSBB lagi dengan 14, mudah-mudahan tidak di Parepare. Mudah-mudahan masyarakat kita yang bisa turun seperti ini, mengimbau mereka kesadarannya bisa terkognitif, tidak tumbuh. Kita harap memang demikian. Dalam pembagian masker ini juga melibatkan sejumlah elemen masyarakat lainnya seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh ormas. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 450 masker hasil buatan dari pelatihan menjahit warga Kelurahan Lapade dibagikan kepada para pengendara maupun pejalan kaki yang tidak mengenakan masker sebagai bagian dari sosialisasi perwali penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Parepare yang rencananya akan diterapkan per tanggal 24 September mendatang. Untuk lebih mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, Lurah Lapade bersama 15 peserta pelatihan menjahit dana kelurahan serta didampingi Babin Kamtibmas kembali turun membagikan masker kepada pengendara di traffic light perempatan Jalan Jenderal Sudirman pada Kamis 10 September 2020. Sebanyak 450 masker hasil buatan dari pelatihan menjahit dana kelurahan tahun 2020 dibagikan kepada pengendara maupun pejalan kaki yang tidak mengenakan masker. Selain membagikan masker, Lurah Lapade Haja Sri Meriani juga turut mensosialisasikan peraturan wali kota atau Perwali nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Parepare yang rencananya akan diterapkan per tanggal 24 September mendatang. Yang kami lakukan bersama-sama dengan peserta pelatihan dari dana kelurahan Selatan Bayi Lapade sebanyak 15 peserta. Ini yang kami bagikan adalah hasil kerja keras mereka membuat masker. Alhamdulillah, jadi masker ini ada sekitar 450 masker yang mereka buat dan kami sebar hari ini. Seperti itu, sekaligus mensosialisasikan dari Perwali 31 tahun 2020 tentang penggunaan masker bagi wilayah Parepare. Seperti itu. Bagi pengendara yang tidak mengenakan masker, langsung diberhentikan dan diberi masker oleh petugas sekaligus diberi pengarahan untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan, utamanya menggunakan masker saat bepergian keluar rumah. Lurah Lapade berharap melalui edukasi ini masyarakat bisa lebih serius dan sadar untuk selalu taat dengan aturan pemerintah dalam penegakan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini bisa secepatnya berlalu. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Beberapa waktu yang lalu, puluhan warga binaan di Lapas Parepare telah mengikuti program kejar paket pendidikan, yakni paket B dan C. Kini telah menerima ijazahnya. Kegiatan penyerahan ijazah tersebut dilaksanakan di Aula Pendidikan Lapas Parepare tersebut sekaligus menandakan bahwa mereka telah berhasil menamatkan jenjang pendidikan yang telah mereka ikuti. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang diperlukan untuk menjalani kehidupannya. Dengan pendidikan, seseorang dapat meraih cita-cita dan mendapatkan kebahagiaan melalui ilmu yang dimilikinya. Manusia ditempa menjadi seorang pemikir dan dapat hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Beberapa waktu lalu, puluhan warga binaan di Lapas Parepare yang telah mengikuti program kejar paket pendidikan, yakni paket B dan C, kini telah menerima ijazahnya. Kegiatan penyerahan ijazah tersebut dilaksanakan di Aula Pendidikan Lapas Parepare, sekaligus menandakan bahwa mereka telah berhasil menamatkan jenjang pendidikan yang mereka ikuti. Hal inilah menjadi momen istimewa bagi warga binaan. Betapa tidak, ijazah yang mereka peroleh adalah harapan baru yang dapat menjadi bekal ketika mereka telah kembali ke masyarakat.
Sebanyak 45 orang warga binaan yang mengikuti program pendidikan kesetaraan tahun ajaran 2019-2020 dinyatakan lulus di masing-masing jenjang pendidikan. Sementara, 25 orang lulus pada jenjang pendidikan paket C dan 21 orang lainnya lulus pada jenjang pendidikan paket B. Sementara pihak Lapas Parepare sangat bangga karena mereka telah menunjukkan usaha yang keras dan kesabaran yang luar biasa selama menjalani proses pendidikan. Pembinaan kepribadian terutama di bidang pendidikan akan terus memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan terhadap warga binaan adalah fokus lembaga pemasyarakatan saat ini. Karena memang tidak bisa berjalan dengan lancar kalau tidak ada balansinya, artinya tidak ada kerjasama yang baik antara pengajar dengan warga belajar. Jadi untuk tahun pelajaran ini yang mereka mengikuti paket B bisa langsung mengikuti paket C. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Grand Final pemilihan Duta Genre Parepare tahun 2020 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 September mendatang. Saat ini para peserta tengah mengikuti berbagai pelatihan untuk memaksimalkan penampilannya di depan para dewan juri nantinya. Sejumlah finalis yang akan tampil pada Grand Final pemilihan Duta Genre Parepare tahun 2020 yang rencananya akan dilaksanakan pada 11 September mendatang di Hotel Kenari saat ini tengah mengikuti pelatihan koreografi serta opening number di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare. Selain itu, para finalis terlebih dahulu juga telah mengikuti pembekalan secara virtual yang menghadirkan sejumlah pemateri di antaranya Duta Genre Indonesia, Duta Genre Sulawesi Selatan, dan pengurus Forum Genre Sulawesi Selatan. Sekedar informasi, pemilihan Duta Genre tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, finalis yang memenuhi persyaratan dipastikan maju sampai Grand Final. Sedangkan untuk di tengah wabah COVID-19 tahun ini, pihak panitia melakukan penyeleksian yang cukup ketat hingga menjadi 5 besar untuk masing-masing putra dan putri. Koordinator Duta Genre Parepare tahun 2020 Muhammad Fajriyadi Hastira mengharapkan finalis yang terpilih nantinya bisa menjadi contoh remaja yang ada di Kota Parepare. Izin bisa dijelaskan ini kegiatannya hari ini, kegiatan apa ini? Halo remaja Parepare, salam genre. Jadi kegiatan kita hari ini adalah latihan untuk persiapan Grand Final pemilihan Duta Genre Kota Parepare tahun 2020 yang insya Allah akan dilaksanakan besok di Hotel Kenari. Setelah melalui proses penyeleksian yang begitu panjang, terpilihlah 5 putra dan 5 putri terbaik remaja Kota Parepare yang akan berlaga di Grand Final pemilihan Duta Genre Kota Parepare. Yang terpilih nantinya bisa melanjutkan estafet dari Duta Genre Kota Parepare tahun sebelumnya dan menjadi contoh untuk remaja Parepare yang ada di Kota Parepare tentunya, dan juga menjadi juara di tingkat provinsi karena insya Allah yang juara 1 akan dikirim ke tingkat provinsi untuk berlaga di pemilihan Duta Genre tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Hal serupa juga diungkapkan Ketua Umum Forum Genre Kota Parepare. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman calon juara Duta Genre Kota Parepare bahwasanya menang kalah itu sudah biasa. Jikalau kali ini bukan pengalaman, maka akan mendapat pengetahuan. Salam genre. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.